Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pengampu, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Zakia Rama akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan Tingkat Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Wilayah Indrapura. Nah, untuk memudahkan pemaparan, presentasi proposal ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Nah, baik, yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang. Nah, hipertensi disebut sebagai desain killer atau pembunuh tersembunyi karena sering tidak mengakibatkan keluhan dan gejala yang khas, sehingga penderita tidak menyadari kalau dirinya telah mengidap hipertensi. Nah, hipertensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial yang tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial itu hipertensi yang berkaitan dengan pola hidup yang kurang sehat, seperti kurangnya mengonsumsi sayur buah, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, kurang istirahat, stres, dan lain-lain. Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diakibatkan oleh penyakit lain, misalnya penyakit ginjal. Secara global, World Health Organization atau WHO memperkirakan prevalensi hipertensi mencapai 33% per tahun 2023 dengan sekitar 2/3 penderitanya berada di negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Dalam laporannya juga, WHO mencatat bahwa sekitar 4 dari 5 penderita hipertensi belum mendapatkan pengobatan yang memadai. Namun, apabila negara-negara mampu meningkatkan cakupan pengobatan, diperkirakan sebanyak 76 juta kematian dapat dicegah pada periode tahun 2023 dan 2050. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan 1 dari 3 orang Indonesia mengidap hipertensi. Bahkan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Kemkes juga menyatakan bahwa banyaknya orang yang diperkirakan menderita hipertensi sekitar 70 juta lebih penduduk Indonesia. Nah, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, angka kejadian hipertensi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 sebanyak 3.217.618 orang. Nah, dari berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Utara, kasus hipertensi juga ditemukan di Kabupaten Batubara, khususnya di Kecamatan Air Putih, pada salah satu UPT Puskesmas Indrapura. Data yang ada pada UPT Puskesmas Indrapura menunjukkan bahwa kasus hipertensi di wilayah kerja UPT Puskesmas Indrapura masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, serta masih banyak masyarakat yang belum terdeteksi atau belum memeriksakan tekanan darahnya secara rutin. Jika seseorang mengalami gangguan tidur, tubuh cenderung mengalami peningkatan laju metabolisme. Karena itu, tubuh memerlukan banyak glukosa sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Kortisol membantu memenuhi kebutuhan glukosa yang meningkat ini. Kortisol merangsang sel otot sehingga memicu proses perombakan protein otot. Hasil dari perombakan tersebut dibawa ke hati dan ginjal, kemudian diubah menjadi glukosa oleh glukagon, lalu dilepaskan ke dalam darah. Kortisol juga dapat menggunakan gula yang tersimpan dalam sel otot serta senyawa, bukan karbohidrat, untuk diubah menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat. Kualitas tidur kurang terpenuhi sangat berpotensi terjadinya ketegangan fisik yang berisiko terjadinya kenaikan darah karena kerja jantung meningkat. Dampak dari hipertensi sebagian besar bisa menyebabkan penyakit lain seperti gagal jantung, gagal ginjal, stroke, dan kerusakan pada mata maupun pada organ tubuh lain. Oleh sebab itu dibutuhkan penata laksanaan atau penanganan khusus untuk mengatasi hal tersebut. Dan selanjutnya ialah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Indrapura. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 2 tujuannya, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya hidup dengan tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Indrapura. Terdapat 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kualitas tidur pada pasien hipertensi di Puskesmas Indrapura. Yang kedua, mengidentifikasi tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Indrapura. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Indrapura. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu kesehatan masyarakat terkait hubungan kualitas tidur dengan tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi. Selain itu, dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi tenaga kesehatan serta peneliti selanjutnya. Baik, yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi tinjauan teori mengenai kualitas tidur. Yang pertama, definisi. Tidur dalam bahasa Latin disebut somnus, yang berarti mengalami periode pemulihan keadaan fisiologis dari istirahat untuk tubuh dan pikiran. Tidur sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh kesadaran yang menurun, namun aktivitas hati tetap memainkan peran yang luar biasa dalam mengatur berbagai fungsi fisiologis, psikologis maupun spiritual manusia. Kurang tidur memiliki berbagai dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan fungsi kognitif. Kurang tidur kronis dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Patofisiologi yang mendasari melibatkan peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis dan peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol. Kurang tidur juga mengganggu regulasi tekanan darah dan menyebabkan peningkatan peradangan yang berkontribusi pada perkembangan penyakit kardiovaskular. Nah, proses patofisiologis meliputi aktivasi berlebihan dari sistem saraf simpatis, peningkatan kadar kortisol dan adrenalin, peningkatan peradangan sistemik, dan gangguan pada fungsi endotelium vaskular.
Yang selanjutnya ialah kebutuhan tidur normal berdasarkan usia. Tidur seringkali dianggap sebagai kegiatan yang tidak produktif dan membuang-buang waktu. Padahal jika dalam posisi yang cukup, tidur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan menjalankan pola tidur yang baik, fungsi tubuh seseorang akan berjalan dengan baik sehingga dapat mudah terhindar dari beberapa penyakit seperti stres, diabetes hingga penyakit jantung. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk dapat mengetahui berapa waktu yang cukup untuk seseorang bisa mendapatkan pola tidur yang sehat. Nah, berikut ada beberapa waktu tidur yang sesuai dengan umur agar bisa mendapatkan kualitas waktu tidur yang baik. Di antaranya adalah usia 0 sampai 1 bulan, bayi yang usianya baru 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam sehari. Usia 1 sampai 18 bulan, bayi membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam sehari termasuk tidur siang. Nah, pada saat usia 3 sampai 6 tahun, kebutuhan tidur yang sehat di usia anak menjelang masuk sekolah ini, mereka membutuhkan waktu tidur untuk istirahat yaitu sekitar 11 sampai 13 jam termasuk tidur siang. Nah, pada usia 16 sampai 6 sampai 12 tahun, anak usia sekolah ini memerlukan waktu tidur 10 jam. Pada usia 12 sampai 18 tahun, menjelang remaja sampai remaja, kebutuhan tidur yang sehat adalah 8 sampai 9 jam. Nah, pada usia 18 tahun, 18 sampai 40 tahun, orang dewasa membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam setiap hari. Yang selanjutnya ialah faktor-faktor komponen kualitas tidur. Kualitas tidur dapat dilihat dari beberapa komponen atau aspek, seperti latensi tidur, durasi tidur, kualitas tidur subjektif, efisiensi tidur sehari-hari, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, disfungsi di siang hari. Nah, dapat dilihat dari 7 komponen tersebut. Yang pertama, latensi tidur merupakan periode waktu antara persiapan untuk tidur dan awal tidur yang sebenarnya. Durasi tidur adalah lamanya tidur yang didapat pada malam hari. Kualitas tidur subjektif merupakan penilaian subjektif diri sendiri terhadap kualitas tidur yang dimiliki. Adanya perasaan terganggu dan tidak nyaman pada diri sendiri terhadap penilaian kualitas tidur. Efisiensi tidur yaitu rasio antara waktu sebenarnya yang digunakan untuk tidur dengan waktu yang dihabiskan di tempat tidur. Gangguan tidur yaitu seperti adanya mengorok, gangguan pergerakan sering terbangun, dan mimpi buruk dapat mempengaruhi proses tidur seseorang. Penggunaan obat tidur berfungsi untuk membantu seseorang agar mudah untuk tidur. Namun efek samping yang ditimbulkan dari obat tidur dapat mempengaruhi kesehatan kronis, depresi, hingga kematian. Nah, yang terakhir, disfungsi di siang hari merupakan sebagian masalah yang ditimbulkan akibat tidur yang kurang maupun yang tidak baik. Yang selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dialami oleh responden, antara lain penyakit, antara lain usia, jenis kelamin, penyakit yang bisa mempengaruhi kebutuhan tidur, maupun faktor adanya stres fisiologis, dan faktor obat-obatan maupun faktor nutrisi seseorang. Nah, faktor yang mempengaruhi kualitas tidur seseorang yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri yang orang tersebut berupa motivasi. Kita tahu bahwa motivasi adalah suatu hal yang mendorong atau keinginan yang ada dalam diri seseorang yang dalam hal ini adalah suatu dorongan atau keinginan untuk tidur. Seperti saat melakukan kegiatan lainnya, tidur pun perlu motivasi untuk tidur dari diri sendiri. Jadi, meskipun orang tersebut sudah berada di lingkungan yang nyaman atau yang lainnya, jika tidak memiliki motivasi untuk segera tidur, juga akan sulit untuk memulai tidur. Orang yang mempunyai dorongan atau keinginan untuk mencegah agar tidak tidur bisa menyebabkan gangguan pada proses tidur seseorang. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi kualitas tidur seseorang dikendalikan dengan baik, maka kenaikan tekanan darah pun kemungkinan besar juga dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan komplikasi pada orang dengan penyakit hipertensi. Selanjutnya, tekanan darah. Tekanan darah merupakan salah satu tanda vital bersama dengan laju pernapasan, denyut jantung, saturasi oksigen, dan suhu tubuh. Tekanan darah istirahat normal pada orang dewasa adalah sekitar 120 mm merkuri atau 16 kPa sistolik dan 80 mm merkuri atau 11 kPa diastolik, atau yang biasa kita kenal sebagai 120,80 per 80 mmHg. Nah, menurut WHO, terdapat 3 klasifikasi tekanan darah. Yang pertama, normal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tekanan darah normal menurut WHO adalah kurang atau sama dengan 120 atau 80 mmHg. Nah, yang kedua, prahipertensi. Tekanan darah dapat mencapai prahipertensi jika angkanya di atas 120 atau 120 per 80 mmHg hingga 139 per 89 mmHg. Nah, yang ketiga, hipertensi. Tekanan darah dianggap hipertensi jika angkanya di atas 140 per 90 mmHg. Pada tahap ini, biasanya dokter akan meresepkan beberapa kombinasi dari obat pengontrol tekanan darah. Selanjutnya, penelitian terdahulu.
Penelitian terdahulu terkait hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah, yaitu hasil penelitian ini mendukung teori yang dijelaskan oleh Gangwich 2015 bahwa ketika seseorang mengalami gangguan tidur, maka hipotalamus akan mengaktifkan dua sumbu, yaitu hypothalamic pituitary adrenal axis atau HPA axis dan sistem medula adrenal simpatis. Apabila stresor muncul akibat dari gangguan tidur, kelenjar medula adrenal mengeluarkan hormon norepinefrin dan epinefrin yang berdampak langsung pada organ tertentu yang spesifik seperti jantung dan pembuluh darah. Kualitas tidur yang menurun secara terus-menerus dengan tingkat gangguan tidur yang tinggi dapat memicu perubahan fisiologis dalam tubuh, yang akhirnya mengganggu keseimbangan homeostatis. Kondisi ini terjadi karena hipotalamus mengaktifkan sistem saraf simpatik sebagai respon terhadap gangguan homeostatis, yang pada gilirannya menyebabkan ritme sirkadian menjadi tidak teratur. Nah, yang selanjutnya ialah kerangka pemikiran, kerangka konseptual, serta hipotesis. Nah, hipotesis pada proposal penelitian ini ialah tidak ada hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Indrapura, maupun ada hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Indrapura. Yang selanjutnya ialah bab 3, metode penelitian. Nah, metode penelitian meliputi yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif, analitik, dan pendekatan cross-sectional atau potong lintang. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi pada responden pada satu waktu tertentu. Dan selanjutnya ialah populasi dan teknik sampling. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi yang tercatat di UPT Puskesmas Indrapura pada tahun 2024, yaitu sebanyak 692 orang. Berdasarkan data Puskesmas, hipertensi menjadi penyakit peringkat pertama dari 30 penyakit menonjol, sehingga populasi ini dianggap representatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat dengan tekanan darah tinggi di wilayah tersebut. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik ini digunakan agar responden yang diambil benar-benar mewakili populasi pada pasien hipertensi yang relevan dengan variabel penelitian, yaitu kualitas tidur dan tekanan darah. Selanjutnya ialah variabel dan definisi operasional. Variabel penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas, yaitu kualitas tidur yang meliputi aspek kualitas tidur pada pasien cukup baik, dan yang kedua variabel dependen atau terikat, yaitu tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi. Yang selanjutnya ialah definisi operasional. Di sini dapat kita lihat bahwa definisi operasional dari proposal ini yaitu variabel kualitas tidur, jenis variabel ada dua definisi operasionalnya. Selanjutnya ialah instrumen dan prosedur pengumpulan data. Instrumen penelitian ini ada dua instrumen, yaitu yang pertama kuesioner kualitas tidur dan yang kedua pengukuran tekanan darah. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI. Pada umumnya, kuesioner ini sudah berstandar internasional serta sudah valid dan reliable. Kuesioner PSQI digunakan untuk mengukur kualitas tidur pada lansia. Instrumen PSQI memiliki 9 pertanyaan yang terdiri dari 7 komponen ukur. Nah, yang kedua, pengukuran tekanan darah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, data demografi, dan alat ukur tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Kategori prehipertensi, kategori hipertensi stadium, dan kategori hipertensi stadium. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data pasien hipertensi menggunakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data berisi pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden mengenai pendapat, pengetahuan, sikap, perilaku, atau karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner data demografi untuk mengetahui karakteristik responden dan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI untuk mengetahui kualitas tidur pasien hipertensi di UPT Puskesmas Indrapura. Yang selanjutnya ialah teknik analisis data. Terdapat dua teknik analisis data. Yang pertama, analisis univariat, merupakan analisis dengan satu variabel, dapat pula didefinisikan sebagai cara menganalisis sebuah penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif. Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan distribusi dari masing-masing variabel dan memberikan gambaran terhadap subjek yang diteliti dengan data yang ada, serta membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang didapat. Tujuannya agar data tersebut dapat digunakan menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, analisis bivariat.
merupakan analisis yang dilakukan pada dua variabel secara langsung, kaitan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis bivalid ini harus dilakukan apabila peneliti ingin melakukan analisis multivariat. Adapun analisis yang digunakan yaitu mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat tekanan darah pada pasien hipertensi yang ada di UPT Puskesmas Indrapura dengan menggunakan uji chi-square. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang saya sampaikan, karena saya juga masih belajar dalam pembuatan proposal penelitian ini maupun dalam mempresentasikan proposal penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.